Kita hidup di sebuah desa Jawa pada abad ke-17. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Para petani baru saja pulang dari sawah, sementara suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Di balai desa, para sesepuh sedang duduk melingkar, memegang kitab-kitab tua dan lontar beraksara Jawa. Mereka tengah membahas satu hal penting. Hari apa kita akan memulai puasa? Di sisi lain, ada seorang ulama yang baru datang dari Mekah, membawa ilmu hisab dan falak. Ia berkata, kita harus mengikuti perhitungan bulan, seperti umat Islam di seluruh dunia. Ramadan dan Syawal tidak boleh ditentukan sembarangan. Namun para sesepuh kebingungan. Selama ratusan tahun, mereka terbiasa menggunakan kalender Saka, warisan Hindu-Buddha. Dalam kalender itu, penentuan waktu lebih banyak mengikuti matahari atau Syamsiah, bukan bulan. Maka muncul pertanyaan besar, bagaimana kita bisa bersatu kalau kalender kita berbeda? Dari sinilah muncul seorang tokoh besar, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram Islam. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemikir dan pembaharu. Ia menyadari kalender bukan sekedar hitungan hari. Kalender adalah alat untuk menyatukan budaya, keyakinan, dan bahkan politik. Maka, pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung menciptakan sesuatu yang luar biasa, kalender Jawa Islam. Sebuah penanggalan unik yang tidak ada duanya di dunia karena berhasil memadukan 3 sistem besar. Syamsiah atau matahari, warisan Hindu-Buddha. Komariah atau bulan, ajaran Islam. Saka, yaitu angka tahun, peradaban Jawa kuno. Sebuah karya jenius yang bukan hanya soal angka, tetapi soal identitas Jawa Islam. Teman-teman, tahukah kalian, kalender ini sampai hari ini masih dipakai di beberapa daerah Jawa. Kita mengenal bulan Sura, Sapar, Mulut, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Nama-nama yang terdengar familiar dalam tradisi Jawa Islam. Kita juga masih merayakan Grebeg Suro, Sekaten, hingga Wetonan. Semua itu berakar dari kalender ciptaan Sultan Agung. Tapi, di balik itu ada banyak misteri. Mengapa Sultan Agung merasa perlu menggabungkan sistem yang berbeda? Apakah ada makna spiritual di balik nama-nama bulan Jawa? Bagaimana Islam menyikapi perhitungan pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang hingga kini masih diyakini sebagian masyarakat? Inilah yang akan kita bahas dalam video panjang ini. Kita akan menelusuri jejak sejarah, filsafat dan spiritualitas waktu di Jawa. Dari masa Hindu-Buddha, kedatangan Islam, hingga lahirnya penanggalan unik yang disebut kalender Jawa Islam. Dan pada akhirnya, kita akan menemukan jawaban bahwa waktu bukan sekadar hitungan hari, melainkan sebuah jalan menuju Allah. Sebuah pengingat bahwa hidup kita terbatas dan setiap detik adalah kesempatan untuk beribadah. Selamat datang di perjalanan ini. Mari kita telusuri bersama kalender Jawa Islam, misteri waktu dalam perpaduan Syamsiah, Kamariyah, dan Saka. Sahabat sekalian, sebelum kita memahami kalender Jawa Islam, kita harus terlebih dahulu bertanya, apa sebenarnya makna waktu bagi manusia? Di dalam Islam, Allah menegaskan betapa pentingnya waktu. Bahkan, Allah bersumpah dengan waktu dalam beberapa ayat Al-Quran. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh, manusia dalam kerugian. Quran Surah Al-Asr, ayat 1-2. Wadduha, walaili idza saja. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi. Quran Surah Ad-Duha, ayat 1-2. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Quran Surah Asy-Syamsi, ayat 1. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu adalah cermin kehidupan manusia.
Kita lahir, tumbuh, menua, dan mati, semuanya dalam rentan waktu. Dalam Islam, waktu bergerak linier, dari penciptaan menuju hari kiamat, lalu kehidupan akhirat. Namun, di Jawa kuno, sebelum masuknya Islam, waktu dipandang secara berbeda. Dalam tradisi kejawen, waktu adalah sebuah lingkaran, sebuah siklus tanpa akhir. Seperti matahari yang terbit dan terbenam, seperti musim yang datang dan pergi, seperti kelahiran dan kematian yang berulang. Orang Jawa percaya pada konsep sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Hidup manusia adalah perjalanan kembali ke asal, sehingga waktu dianggap sebagai lingkaran abadi. Inilah mengapa kalender Saka berbasis pada perputaran matahari atau Syamsiah yang terus berulang setiap tahun. Ketika Islam masuk ke Jawa, dua cara pandang ini bertemu. Islam melihat waktu sebagai jalan lurus dari awal penciptaan menuju akhir. Jawa melihat waktu sebagai lingkaran yang berulang-ulang. Perpaduan inilah yang nantinya melahirkan keunikan kalender Jawa Islam. Ia bukan hanya soal hitungan angka, tapi juga simbol filosofi. Waktu sebagai perjalanan sekaligus siklus. Mari kita renungkan sejenak. Ketika seorang muslim sholat, ia menapaki waktu secara linier. Dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, hingga ke isya. Semua bergerak ke depan. Tapi ketika orang Jawa melihat weton, pasaran, atau tahun, mereka merasa hidup ini berputar. Apa yang terjadi dulu bisa terjadi lagi. Siklus akan terulang. Bukankah ini luar biasa? Dua pandangan yang berbeda, namun bisa dipadukan. Islam datang bukan untuk menghapus seluruh warisan Jawa, tapi meluruskannya, memurnikannya, dan memberi arah bahwa waktu berputar, tetapi tujuannya jelas, menuju Allah. Kalau begitu, sahabat sekalian, mari kita bayangkan bagaimana seorang Sultan Agung dengan kebijaksanaan luar biasa berusaha menjembatani dua pandangan tentang waktu ini. Beliau tidak menghapus tradisi Jawa yang melihat waktu sebagai siklus, tapi beliau juga tidak mengabaikan ajaran Islam yang melihat waktu sebagai garis lurus menuju kiamat. Maka lahirlah kalender yang unik, kalender yang Syamsiah sekaligus Komariah, kalender yang berulang sekaligus berjalan maju, kalender yang Jawa sekaligus Islam. Inilah misteri waktu yang akan kita dalami lebih jauh. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tentang Sultan Agung, mari kita lihat dulu bagaimana sebenarnya kalender Saka, warisan Hindu-Buddha, bekerja dan mengapa ia begitu berpengaruh di Jawa. Sebelum Islam menyebar di tanah Jawa, masyarakat Jawa sudah memiliki sistem penanggalan yang cukup rumit dan kaya makna. Sistem itu dikenal dengan nama kalender Saka, sebuah warisan dari peradaban Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara sejak abad keempat. Kalender ini pertama kali digunakan pada tahun 78 Masehi, awal mula era Saka. Angka ini kemudian terus berjalan dan menjadi patokan bagi kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Medang, Kediri, Singhasari, hingga Majapahit. Bahkan, dalam naskah-naskah kuno seperti Prasasti Canggal 732 Masehi, kita menemukan catatan tahun dengan sistem Saka. Kalender Saka berbasis pada Syamsiah, perputaran matahari, mirip dengan kalender Masehi. Satu tahun berjumlah 365 hari, terdiri dari 12 bulan dengan nama-nama Sanskerta, Chaitra, Vaisakha, Jesta, Asada, Srawana, Badrapada, Aswina, Kartika, Margasirsa, Pausha, Magha, dan Palguna. Setiap bulan mengikuti musim karena matahari jadi patokan utama. Jadi, kalender ini sangat cocok dengan pola kehidupan agraris masyarakat Jawa kuno. Petani bisa menentukan musim tanam, musim panen, hingga hari-hari besar keagamaan dengan mengacu pada pergerakan matahari.
Kalender Saka tidak hanya dipakai untuk hitungan waktu, tetapi juga untuk upacara spiritual. Penentuan hari baik, dewasa ayu untuk pernikahan, membangun rumah, atau memulai perjalanan. Hari raya keagamaan seperti upacara Siwa, Wisnu, dan Brahma. Perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan dengan penuh khidmat. Di Jawa dulu, perayaan ini berlangsung meriah. Meski kini tradisinya lebih banyak bertahan di Bali dengan nama Hari Nyepi. Bayangkan, di masa itu, waktu dipandang bukan sekedar angka. Bagi masyarakat Jawa, kalender adalah cermin kosmos, cara untuk menyelaraskan hidup dengan alam semesta. Ketika bulan tertentu tiba, mereka percaya ada energi tertentu yang mengalir. Begitu pula dengan hari-hari tertentu, yang dianggap penuh berkah atau justru penuh bahaya. Kalender Saka dengan demikian tidak hanya menjadi alat praktis, tapi juga kompas spiritual. Ketika Islam masuk ke Jawa, masyarakat sudah terbiasa dengan tradisi ini. Mereka tidak bisa serta-merta meninggalkan sistem lama yang sudah mendarah daging. Maka disinilah muncul tantangan. Bagaimana Islam dengan kalender Hijriyah atau Qamariyah yang berbasis bulan bisa diterima oleh masyarakat yang terbiasa dengan kalender Samsiah ala Hindu-Buddha? Inilah dilema besar yang kemudian memunculkan gagasan untuk mempersatukan dua dunia. Dan tugas itu akhirnya dipikul oleh Sultan Agung dari Mataram. Sebelum kita masuk ke cerita tentang masuknya Islam dan kalender Hijriyah, mari kita simak dulu bagaimana awal mula Islam datang ke Jawa dan bagaimana umat Muslim memperkenalkan kalender barunya. Setelah berabad-abad hidup dalam tradisi Hindu-Buddha dengan kalender Saka, Jawa akhirnya memasuki babak baru, kedatangan Islam. Gelombang Islam datang sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, terutama lewat pesisir utara Jawa. Pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok Muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran Islam, dan tentu saja membawa pula sistem waktu Islam, kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah berbeda total dengan kalender Saka. Kalender Hijriyah berbasis Qamariyah, pergerakan bulan, bukan matahari. Jumlah hari dalam setahun hanya 354 atau 355 hari, lebih pendek dibanding kalender matahari 365 hari. Nama bulannya sangat khas dan penuh makna. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Perbedaan ini membuat masyarakat Jawa kebingungan. Bagi mereka, pergantian musim adalah hal utama. Sementara dalam Islam, peribadatan justru ditentukan oleh bulan. Bagi seorang Muslim, kalender Hijriyah bukan sekedar penanda waktu, melainkan bagian dari ibadah. Ramadan ditentukan oleh terbitnya bulan sabit. Idul Fitri dan Idul Adha bergantung pada penampakan hilal. Haji hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah. Puasa sunnah pun terkait langsung dengan tanggal-tanggal Hijriyah, seperti puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa Ayyamul Bid setiap bulan. Inilah sebabnya para wali dan ulama di Jawa sangat menekankan penggunaan kalender Hijriyah. Mereka ingin umat Islam di Jawa selaras dengan umat Islam dunia, tidak berjalan sendiri dengan tradisi lama. Namun, disinilah terjadi perbedaan pandangan. Bagi orang Jawa, kalender Saka sudah menyatu dengan budaya, digunakan untuk bercocok tanam, pernikahan, hingga menentukan hari baik. Sementara kalender Hijriyah terasa asing, karena tidak sinkron dengan musim dan pola pertanian. Bayangkan seorang petani Jawa. Ia sudah terbiasa menanam padi saat bulan tertentu dalam kalender Saka. Lalu tiba-tiba diminta mengikuti kalender baru yang lebih pendek dan tidak berhubungan dengan musim. Tentu saja ia akan merasa bingung. Oleh karena itu, pada masa awal penyebaran Islam, terjadi semacam dualitas kalender. Kalender Saka tetap dipakai untuk urusan sosial dan budaya. Kalender Hijriyah dipakai untuk ibadah-ibadah Islam. Para wali, terutama Sunan Kalijaga, memainkan peran penting di sini.
Mereka tidak memaksa orang Jawa meninggalkan kalender Saka. Sebaliknya, mereka mengakomodasi dengan cara yang bijaksana. Nama bulan Islam diadaptasi dalam lidah Jawa. Muharram menjadi Sura, Safar menjadi Sapar, Rabiul Awal menjadi Mulut, dan seterusnya. Tradisi lama tetap dijalankan, tetapi diberi nafkah baru dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, bulan Sura yang dulunya penuh ritual mistik dipadukan dengan makna Muharram, bulan hijrah, dan bulan penuh doa. Inilah strategi dakwah yang cerdas, mengislamkan budaya tanpa merusaknya. Namun meski para wali berhasil memperkenalkan kalender Hijriyah, masalah besar masih ada. Dua kalender hidup berdampingan, sering membingungkan rakyat. Kalender Saka dan Hijriyah berbeda jumlah hari, berbeda tahun, dan berbeda logika perhitungan. Dari sinilah, kebutuhan akan penyatuan kalender makin terasa. Dan kelak, Sultan Agunglah yang akan melangkah lebih jauh untuk membuat reformasi besar. Pertanyaan penting pun muncul. Apakah mungkin dua kalender yang berbeda logika ini, Syamsiah dan Qomariyah, bisa dipadukan menjadi satu? Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan raja manapun sebelumnya, menciptakan sebuah kalender baru yang menyatukan Jawa dan Islam. Saudara-saudaraku, ketika kita membicarakan kalender Jawa Islam, kita tidak bisa mengabaikan satu hal penting, sinkretisme atau perpaduan unsur-unsur yang berbeda hingga melahirkan sebuah identitas baru yang khas. Kalender ini bukan sekadar penanggalan, melainkan juga cermin perjalanan sejarah bangsa Jawa dalam menerima, menyesuaikan, dan mengharmonisasi nilai-nilai baru. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa sudah mengenal kalender Saka yang berasal dari India. Kalender ini bersifat Syamsiah atau matahari, artinya berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Tahun barunya jatuh pada bulan Chaitra, biasanya bertepatan dengan bulan Maret-April. Kalender Saka begitu berakar dalam kehidupan orang Jawa, bukan hanya untuk menghitung waktu, tapi juga untuk menentukan hari baik atau dino apik, membuat perhitungan atau petungan, bahkan mengaitkannya dengan astrologi Jawa kuno. Maka ketika Islam masuk ke tanah Jawa, kalender ini tidak serta-merta dihapus. Para wali, terutama Sultan Agung Hanyokrokusuma pada abad ke-17 justru memilih jalan bijak, mengharmoniskan tradisi lama dengan ajaran Islam. Islam membawa kalender Hijriyah, sistem penanggalan Qomariyah atau bulan. Tahun baru jatuh pada 1 Muharram, dan seluruh ibadah utama umat Islam, puasa Ramadan, Haji, Idul Fitri, dan Idul Adha, ditentukan dengan kalender ini. Tentu saja, sistem ini berbeda dengan tradisi Jawa yang berbasis Syamsiah. Jika dipaksakan begitu saja, bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Namun disinilah kearifan lokal Jawa bertemu dengan visi Islamisasi yang lembut. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung membuat sebuah langkah monumental. Ia menetapkan bahwa kalender Jawa akan menggunakan sistem tahun Hijriyah atau Qomariyah, mengikuti ajaran Islam, mempertahankan hitungan tahun Saka yang telah digunakan masyarakat Jawa sebelumnya. Artinya, pada tahun itu masyarakat Jawa lompat dari tahun Saka 1555 ke tahun Jawa 1555 Hijriyah versi Sultan Agung. Sistem bulan mengikuti Hijriyah, tetapi angka tahun melanjutkan tradisi Saka. Inilah yang disebut sebagai kalender Jawa Islam, sebuah kalender unik yang tidak ada duanya di dunia. Keputusan Sultan Agung bukan hanya persoalan teknis penanggalan, tapi juga simbol kuat tentang sinkretisme budaya dan agama. Dari Hindu-Buddha, diwarisi angka tahun dan tradisi petungan. Dari Islam, diwarisi bulan-bulan Hijriyah seperti Muharram, Ramadan, dan Zulhijjah. Dari Jawa, diwarisi nama-nama pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon yang tetap dipertahankan. Dengan begitu, masyarakat Jawa tidak merasa kehilangan jati diri, namun juga tetap bisa menjalankan ajaran Islam sesuai syariat. Perpaduan ini memberikan pesan mendalam. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk menyempurnakan. Kalender Jawa Islam menjadi bukti nyata bahwa harmoni bisa tercapai tanpa benturan, selama ada kearifan dan niat untuk menjaga keseimbangan.
Bahkan hingga kini, masyarakat Jawa masih menggunakan kalender ini untuk berbagai ritual adat, seperti perhitungan weton kelahiran, penentuan hari pernikahan, hingga upacara selamatan, namun tetap menggunakan kalender Hijriyah murni untuk ibadah wajib. Inilah harmoni yang indah. Agama dijaga, budaya dirawat, identitas tetap lestari. Saudaraku, setelah kita memahami asal-usul dan perpaduannya, kini kita masuk lebih dalam ke struktur unik kalender Jawa Islam. Inilah bagian yang membuatnya berbeda dari kalender manapun di dunia, karena menggabungkan sistem Qomariyah atau bulan, unsur Syamsiah atau matahari, serta tradisi pasaran Jawa. Kalender Jawa mengenal siklus windu, yaitu satu periode yang berlangsung selama 8 tahun. Setelah satu windu selesai, perhitungan kembali ke awal. Setiap tahun dalam satu windu memiliki nama khusus yang berulang. Alif, Ehe, Jimawal, Ye, Dal, B, Wawu, Jimakir. Nama-nama ini tidak diambil dari bahasa Arab atau Sanskerta, melainkan dari bahasa Jawa sendiri. Masing-masing tahun memiliki karakter tertentu yang dipercaya berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Setiap windu juga diberi nama. Adi, Kuntara, Sengara, dan Sancaya. Jadi, kalau digabung, kalender Jawa memiliki siklus besar 32 tahun. 4 windu dikali 8 tahun. Kalender Jawa menggunakan bulan Qomariyah, sama seperti Hijriyah. Ada 12 bulan dalam setahun. Suro atau Muharram, Sapar atau Safar, Mulud atau Rabiul Awal, Ba'da Mulud atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Akhir, Rejab atau Rajab, Ruah atau Sya'ban, Pasa atau Ramadan, Sawal atau Sawal, Dzulqaidah atau Dzulqa'dah, Besar atau Dzulhijjah. Nama-nama ini adalah adaptasi Jawa dari nama bulan Hijriyah, menandakan bagaimana Islam masuk dengan bahasa lokal. Selain 7 hari seperti biasa, Ahad sampai Sabtu, kalender Jawa menambahkan siklus 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kombinasi antara 7 hari dan 5 pasaran menghasilkan 35 hari unik yang disebut selapan. Misalnya, Senin Legi, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan seterusnya. Siklus selapan ini sangat penting dalam budaya Jawa. Digunakan untuk menghitung weton kelahiran, menentukan hari baik pernikahan, hingga memilih waktu untuk memulai usaha atau acara adat. Selain windu, kalender Jawa juga mengenal siklus lebih panjang, yaitu kurub. Siklus 120 tahun atau 15 windu. Setiap kurub punya patokan astronomi sendiri untuk mengoreksi selisih hari, karena kalender Qomariyah lebih pendek daripada Syamsiah. Kurub ini penting agar kalender Jawa tidak terlalu melenceng dari hitungan waktu sesungguhnya. Kalau kita cermati, kalender Jawa Islam sebenarnya punya lapisan-lapisan perhitungan. Lapisan Qomariyah mengikuti bulan Hijriyah untuk ibadah Islam. Lapisan windu dan tahun Jawa menjaga kesinambungan tradisi. Lapisan pasaran, khas Jawa, berfungsi sosial dan kultural. Perpaduan ini membuat kalender Jawa Islam bukan hanya alat hitung waktu, melainkan juga alat membaca kehidupan. Struktur kalender ini menunjukkan bahwa orang Jawa selalu mencari keseimbangan atau harmoni. Waktu spiritual ditentukan oleh Islam. Waktu sosial ditentukan oleh tradisi Jawa. Waktu kosmis dijaga lewat siklus windu dan kurub. Dengan cara ini, kehidupan orang Jawa menjadi menyeluruh, tidak hanya berorientasi duniawi,
tapi juga ukhrawi. Saudaraku, sebuah kalender bukan hanya sekedar alat untuk menghitung waktu. Ia adalah panduan hidup, cermin dari cara manusia berhubungan dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Kalender Jawa Islam pun lahir bukan hanya untuk menandai hari dan bulan, tapi juga menjadi pegangan sosial, spiritual, dan budaya masyarakat Jawa hingga berabad-abad lamanya. Mari kita lihat bagaimana fungsi kalender ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Yang pertama, weton kelahiran, yaitu identitas spiritual orang Jawa. Di Jawa, kelahiran seseorang tidak hanya dicatat dengan tanggal Masehi atau Hijriah, tetapi juga dengan weton, gabungan hari, Senin, Selasa, dan lain-lain dengan pasaran, Ledi, Pon, Pahing, Wage, Kliwon. Misalnya, seseorang lahir pada Jumat Kliwon atau Selasa Pon. Weton ini dipercaya membawa pengaruh pada karakter, rejeki, jodoh, hingga nasib seseorang. Dalam prakteknya, ketika seorang bayi lahir, keluarganya akan mencatat tanggal Jawa, bulan Jawa, tahun Jawa, dan weton. Catatan itu kelak akan menjadi rujukan untuk berbagai keputusan penting dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, penentuan hari baik atau Dino Api. Kalender Jawa Islam juga digunakan untuk mencari hari baik sebelum melakukan sesuatu yang penting. Menikah, mendirikan rumah, membuka usaha, mengadakan hajatan. Masyarakat Jawa percaya bahwa memilih waktu yang tepat bisa membawa keberkahan, sedangkan salah pilih waktu bisa mendatangkan kesulitan. Inilah yang disebut dengan petungan Jawa, yakni perhitungan berdasarkan hari, pasaran, bulan, dan tahun. Walau tampak rumit, praktik ini begitu akrab dalam kehidupan orang Jawa. Yang ketiga, upacara selamatan dan tradisi. Kalender Jawa Islam juga mengatur ritme berbagai upacara adat, misalnya mitoni atau tangkeban 7 bulan kehamilan, biasanya dipilih berdasarkan weton ibu dan bayi. Tedak sinten atau bayi berusia 7 bulan turun tanah, waktunya diatur dengan kalender Jawa. Selamatan kematian dikenal dengan sebutan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, semua dihitung dengan penanggalan Jawa Islam. Tradisi ini menjadi bentuk doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam kemasan budaya Jawa yang khas. Yang keempat adalah kalender pertanian. Masyarakat Jawa yang agraris sangat bergantung pada kalender ini untuk mengatur musim tanam dan panen. Bulan tertentu dipercaya cocok untuk menanam padi. Ada bulan yang dianggap tidak baik untuk memulai pekerjaan baru. Siklus pasaran juga dipakai untuk menentukan hari pasar, sehingga ekonomi desa berjalan teratur. Dengan demikian, kalender Jawa Islam bukan hanya milik keraton atau ulama, tapi benar-benar hidup dalam denyut nadi rakyat. Kemudian yang kelima, perayaan keagamaan dan budaya. Kalender ini juga berfungsi untuk menandai berbagai perayaan keagamaan. 1 Suro, Tahun Baru Jawa, sering dirayakan dengan tirakat, doa, dan tradisi budaya. Muludan atau Maulid Nabi, masyarakat mengadakan selamatan, pembacaan barzanji, atau grebek mulut di keraton. Ruahan, yaitu bulan Ruah atau Syakban, tradisi nyadran, ziarah kubur, mendoakan leluhur. Semua ini menunjukkan bagaimana kalender Jawa Islam menjembatani ajaran Islam dengan budaya lokal. Dan yang keenam, merupakan panduan sosial dan religius. Secara lebih dalam, kalender ini menjadi alat kontrol sosial. Orang Jawa punya waktu khusus untuk berkumpul, berdoa, atau melakukan ritual. Kehidupan masyarakat jadi teratur karena ada siklus waktu yang jelas. Identitas Islam terjaga, tetapi tradisi Jawa tetap lestari. Dengan kata lain, kalender Jawa Islam adalah penjaga harmoni antara agama dan budaya, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Saudaraku, dari semua fungsi ini kita belajar bahwa waktu bagi orang Jawa bukan sekedar detik, menit, dan jam. Waktu adalah jalan spiritual,
momen untuk menata hidup, memperkuat iman, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Kalender Jawa Islam bukan sekedar catatan hari, melainkan cermin kearifan hidup. Bagaimana manusia memaknai perjalanan dari lahir hingga mati, dari dunia hingga akhirat. Saudaraku, kita telah menyusuri perjalanan panjang kalender Jawa Islam. Dari asal-usulnya di era Hindu-Buddha, reformasi Sultan Agung, struktur Windu, hingga fungsinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Namun muncul pertanyaan besar, apakah kalender Jawa Islam masih relevan di zaman modern, ketika hampir semua orang bergantung pada kalender Masehi dan digital? Mari kita renungkan bersama. Di era modern, kehidupan kita lebih banyak terikat dengan kalender Masehi. Jadwal sekolah, pekerjaan, bisnis, hingga pemerintahan, semuanya memakai sistem internasional berbasis Masehi. Kalender Hijriah pun lebih banyak digunakan umat Islam untuk ibadah, seperti menentukan Ramadan, Idul Fitri, dan Haji. Dalam situasi ini, kalender Jawa Islam seolah hanya menjadi warisan budaya, bukan lagi penentu aktivitas utama. Namun, apakah benar kalender Jawa Islam hanya tinggal sejarah? Tidak sepenuhnya. Bagi masyarakat Jawa, kalender ini masih berfungsi sebagai penjaga identitas budaya. Tradisi weton masih dipakai untuk menentukan hari baik pernikahan. Selamatan kematian, 3, 7, 40, 1000 hari masih dihitung dengan kalender Jawa. Tahun Baru Jawa atau Satu Suro masih dirayakan dengan ritual tirakat, doa, dan budaya seperti grebek di keraton. Dengan kata lain, meskipun tidak lagi mengatur kehidupan ekonomi atau politik, kalender Jawa tetap hidup dalam ranah spiritual dan tradisi lokal. Di tengah arus globalisasi, banyak budaya lokal yang hilang ditelan modernisasi. Namun kalender Jawa Islam adalah bukti bahwa Islam dan budaya bisa berjalan berdampingan. Islam tetap dijalankan dengan kalender Hijriah. Budaya Jawa tetap lestari lewat kalender tradisional. Keduanya saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Inilah nilai penting di era sekarang. Bagaimana Islam di Jawa bisa tampil ramah, bijaksana, dan penuh kearifan lokal. Saat ini, kalender Jawa tidak hanya ada di buku atau almanak. Banyak aplikasi smartphone yang menyediakan kalender Jawa Islam. Bahkan kalender Google bisa diintegrasikan dengan penanggalan Jawa. Media sosial pun ramai membicarakan weton, primbon, dan filosofi Jawa, terutama generasi muda yang penasaran dengan akar budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kalender Jawa Islam bukan sekedar tradisi kuno, tetapi bisa bertransformasi mengikuti zaman. Lebih dari sekedar hitungan waktu, kalender Jawa Islam mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, menghargai siklus bulan dan musim, menjaga keseimbangan sosial lewat tradisi selamatan dan kebersamaan, menguatkan spiritualitas melalui tirakat, doa, dan makna waktu. Di era modern yang serba cepat dan materialistis, nilai-nilai ini justru semakin penting. Kalender Jawa Islam mengingatkan kita bahwa waktu bukan hanya angka di jam digital, tapi ruang suci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan terbesar kalender Jawa Islam di era modern adalah generasi muda banyak yang tidak mengenalnya lagi. Kadang dianggap hanya tahayul atau primbon tanpa makna. Namun, di sisi lain ada harapan besar. Kalender ini bisa dikenalkan sebagai kearifan lokal Islam Nusantara, bisa menjadi bahan pendidikan budaya di sekolah, bahkan bisa dipakai untuk memperkuat identitas spiritual bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Saudaraku, kalender Jawa Islam bukanlah saingan kalender Masehi atau Hijriah. Ia adalah jembatan budaya dan agama yang mengajarkan kita bagaimana menghormati masa lalu, menjalani masa kini, dan menatap masa depan dengan penuh keseimbangan. Selama masih ada orang Jawa yang berdoa di malam Satu Sura, masih ada keluarga yang menghitung weton pernikahan, dan masih ada anak muda yang penasaran dengan akar budayanya, maka kalender Jawa Islam akan tetap hidup. Sahabat sekalian, setelah menempuh perjalanan panjang dari awal mula perhitungan waktu di tanah Jawa, masuknya pengaruh Hindu-Buddha, reformasi besar oleh Sultan Agung, hingga filosofi pasaran dan peran kalender dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menarik satu benang merah.
Kalender Jawa Islam bukan sekadar alat untuk menghitung hari, tetapi cermin dari jati diri bangsa. Ia menjadi saksi bagaimana nenek moyang kita menggabungkan tradisi lama dengan ajaran Islam yang penuh hikmah. Ia adalah jembatan antara Samsiah, Qomariyah, dan Saka, antara dunia yang fana dengan nilai-nilai spiritual yang abadi. Hingga hari ini, kalender Jawa Islam masih relevan. Entah dalam hitungan weton, dalam mencari waktu baik untuk pernikahan, dalam tradisi selamatan, atau sekadar dalam identitas budaya yang membuat kita tidak tercerabut dari akar. Di era digital yang serba cepat ini, mungkin banyak di antara kita yang jarang lagi membuka kalender Jawa. Namun kalender ini sesungguhnya menyimpan pesan mendalam. Waktu adalah anugerah dan setiap detik yang kita jalani selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata pepatah Jawa, waktu iku urip. Waktu itu adalah hidup. Maka, menjaga waktu berarti menjaga hidup dan menghargai kalender berarti menghargai perjalanan sejarah dan iman kita. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak yang mengenal sejarah Islam dan budaya Jawa. Subscribe channel ini karena akan ada konten-konten mendalam lainnya tentang Islam, sejarah, dan tradisi Nusantara. Share kepada teman, keluarga, atau komunitas agar semakin banyak yang memahami bahwa budaya Jawa dan Islam itu saling menguatkan, bukan bertentangan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah Anda masih menggunakan kalender Jawa Islam dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya saat wetonan, hajatan, atau acara adat? Kami sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita keberkahan waktu, menjadikan setiap hari kita penuh makna, dan menjaga warisan leluhur yang penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.